Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Ngopai Podcast bersama saya Fauzan Azima. Kali ini teman ngopai saya seorang ukti, Intan Nur Ain. Karena kita akan bahas masalah kegalauan jomblo, jodoh, penantian masalah jodoh. Jadi jombloan, jomblowati, sarannya bagus untuk nonton ini sampai akhir nih. Harusnya. Sengaja saya ajak Intan Nur biar balance ya, betul-betul seimbang, mengetahui apa yang dirasakan oleh perempuan ya. Kegalauannya itu udah sampai seperti apa. Kalau saya teman ngopainya laki-laki, kan nggak terlalu bisa jadi valid lah. Ya istilahnya tuh oke dia, karena dia kan laki-laki ya. Bahwa kegalauannya seorang perempuan tuh urusan jodoh, posisi status sebagai jomblo tuh seperti apa, kayak gimana. Iya benar-benar. Jadi oke, teman-teman, ngopai kali ini ngopi ngobrol santainya tuh bahas masalah kegalauan penantian jodoh, kegalauan status jomblo, jomblowati seperti apa dan sebagainya. Kita akan bahas dengan Intan Nur Aini. Sehat Nur? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Perasaan? Insya Allah sehat juga. Enggak galau? Enggak. Iya. Nur sendiri kan status ya bisa dibilang belum nikah kan ya? Iya. Ya bisa dibilang jomblo ya mungkin karena belum nikah istilahnya itu. Nah, kita langsung ini nih, masalah kegalauan penantian jodoh gitu ya, kegalauan status jomblo, jomblowati gitu ya. Nah, untuk dari langsung yang dirasakan oleh perempuan sendiri, kayak gimana nih dengan apa ya penantian jodoh dan status jomblo itu sendiri, kira-kira apa ya yang dirasakan itu kayak gimana gitu? Jadi kalau ya wanita gitu ya, apalagi yang usianya udah agak dewasa gitu 20 ke atas, pasti ada risau gitu tentang masalah jodoh pasangan kayak gitu. Apalagi kalau kan banyak gitu teman-teman seumuran, terus yang usianya di bawah juga udah pada nikah gitu. Jadi gimana ya, kayak ngiri gitu. pengen nikah juga gitu, pengen cepet-cepet nikah kayak gitu. Iya, dorongan pengen segera nikah ini karena iri lihat yang lain, apalagi Ya yang di bawah. terbawa suasana gitu. Apalagi ditambah lagi postingan sosmed gitu banyak gitu. Apalagi kalau pas bulannya musimnya nikah gitu, kayak bulan Syawal kayak gitu kan, bulan itu isinya postingannya itu isinya foto pengantin semua gitu. Makin terasa ya. Iya, jadi para jomblo itu makin galau gitu, makin risau yang belum dapat jodoh gitu. Kapan ya bisa kayak gitu, mesra-mesraan gitu. Ya punya pasangan gitu. Yang halal. Ya yang halal pastinya. Ya. Kalau sama yang halal kan selain mesranya ada gitu, romantisnya dapat, pahalanya juga dapat. Iya. Ya wajar mungkin ya. Kalau saya sendiri ya kegalauan urusan jodoh tuh kayak ini saya nggak terlalu terasa ya. Ya nggak tahu kalau teman-teman yang lain, baik teman saya sendiri ya memang nggak sedikit lah urusan kayak gitu. Tapi karena kita di sini lebih ngebahasnya tuh masalah kegalauannya di pihak wanita lah, ya perempuan ya. Karena kalau laki-laki ini kan secara umum ya laki-laki itu wajar dan memang harus lebih aktif kan dibanding perempuan. Kalau perempuan nih, kalau dulu ya zaman, ya bukan zaman saya, memang sekarang juga kayaknya kalau belum terlalu tua gitu, mungkin belum tua lah. Ya kalau perempuan ini memang kan apa ya istilahnya itu secara umum tuh dia nggak bisa aktif dan nggak wajar mungkin ya kalau menurut saya. Lebih ke pendiam gitu, jadi menanti gitu.
pikirannya itu ya cuma menanti kapan gitu ada yang datang bilang ke orang tua mau lamar kayak gitu. Jadi hanya bisa menanti gitu ya. Tapi kan ada rasa nih, ya kayak Nur sendiri gitu ya. Kan rasa tuh nggak bisa gitu ya dibohongin, memang harus ada ya. Nah ketika merasa itu misalnya lihat ada sosok gitu, terus aduh saya pengen dia. Nah Nur sendiri mungkin hanya sekedar bisa menanti dia nih ada rasa ke saya gitu ya. Iya sih kalau Nur. Ya, Ya kalau saya ya emang kan orangnya tuh emang pendiam gitu. Kalau misalnya kalau punya rasa sama seseorang gitu jadi ya dipendam aja sendiri gitu. Enggak cerita ke teman juga jarang gitu. Paling ya itu diam aja dipendam sendiri nungguin gitu misalnya berandai-andai misalnya nggak disertakan dalam doa. Ya itu mah selalu ya minta aja gitu ya Allah gitu. Kalau dia emang jodoh buat mau gitu tolong didekatkan. Kalau enggak tolong kasih gantinya yang terbaik kayak gitu. Gitu ya, itu memang betul disertakan dalam doa itu ya. Iya gitu. Nah kalau teman-teman Nur ya, baik yang sudah berkerudung apalagi yang bercadar, itu kira-kira kalau masalah penantian jodoh terus pasangan kayak gitu, mereka sama pasif menanti hanya dipendam atau gimana tuh? Kalau yang mulia sih kebanyakannya ya iya gitu dipendam gitu pasti gitu nggak terang-terang sampai gimana ya siapa gitu cari perhatian kayak apa ya kayak update status kayak gitu misalnya. Terus ya gini ya itu teman-teman Nur. Iya ya kebanyakan teman Nur mungkin yang udah berkerudung ya. Iya tapi mungkin ada juga yang misalnya ada seseorang yang dia suka terus dia itu ngomong duluan aku suka nih sama kamu gimana lamar dong ke rumah gitu. Ada ya? Mungkin ada juga yang kayak gitu. Mungkin ya. Iya. Tapi pernah lihat atau dengar ada yang seperti itu? Ada sih satu dua. Teman lu? Iya. Oh ada yang gitu ke laki-laki yang langsung gitu? Ya nggak langsung nyuruh gimana ya? Ya misalnya ngechat duluan gitu. Ya bilang suka kayak gitu. Oh, dia udah berkerudung? Itu mah masih sekitar waktu pas usiaan sekitar 19 tahun. Udah berkerudung. Dan dia suka dan dia langsung ngechat ya. Tapi punya nomornya dari mana? Ya kan soalnya teman waktu sekolah. Oh dia nembak langsung ya. Itu kira-kira gimana sih? Saya agak janggal juga sih kalau ada perempuan nembak. Meskipun kalau saya sendiri ya nggak heran sih. Karena saya sendiri pernah lah. Iya, jodoh penantian jomblo nih. Nah pas ketika itu ya mungkin nggak sedikit yang nanya kapan nikah. Ini ketika ditanya seperti itu gimana tuh suasana perasaan? Ya pasti ada rasanya kesel juga gitu. Ditanyain dulu kapan nikah gitu. Kalau belum ada jodohnya mau gimana? Soalnya nikah itu kan nggak harus cepet-cepet gitu. Jodoh itu nggak datang di waktu yang cepat, tapi di waktu yang tepat. Oh iya. Berat. Terus dari mana tuh? Banyak yang berkeliaran. Iya. Ya istilahnya sering kali gitu ya di lingkungan saya lingkungan temen saya sendiri kayak status jomblo itu kayak bahan candaan lah. Bahan candaan, tanda kutip bahan bulian gojlokan gitu ya. Jadi kayak merasa posisinya tuh kayak dia nih kayak merasa tertekan betul. Apalagi udah usia 30-an di sana. Ya kalau saya ya memang gimana ya. Saya ini agak sedikit beda mungkin ya, jadi jangan ceritanya saya nih. Istilahnya tuh kayaknya agak aneh kalau misalnya saya ini dibanding yang lain. Khususnya untuk perempuan sendiri.
ada sampai sejauh mana yang Nur ketahui gitu ya, baik secara langsung gitu ya, maksudnya tuh lewat atau bisa lewat media atau apa, kegalauan post status jomblo atau kegalauan penantian jodoh itu sampai paling ekstrim kira-kira pernah dengar sampai kayak gimana tuh? Yang paling ekstrim, kalau yang dulu ya di usiaan 25 ke atas lah, kan itu usia-usia yang dibilang sudah cukup dewasa gitu, hampir udah mau ke 30. Kalau 25 ke bawah kan bisa masih dibilang masih muda gitu, jadi nggak terlalu gimana gitu kalau soal jodoh. Nah, yang usia 25 ke atas itu pasti ada katanya khawatir banget gitu, risau banget ya, takut dibilang gak laku lah gitu. Apalagi bukan bukan dari teman-teman gitu, dari keluarga misalnya, dari kayak paman, orang tua, atau ya saudara-saudara yang lain gitu, dibilangin cepet nikah lah, eh, udah usia udah tua misalnya gitu, tapi belum belum nikah juga. Jadi kayaknya ya gimana gitu lah, malah makin galau gitu, bikin hati itu jadi kayak minder gitu, down kayak gitu. Ya mungkin kayak ada rasa minder ya, atau kayak jadi down mental, jadi kayak apa istilah kayak insecure apa, jadi minder atau kayak gimana, atau perubahan mental itu jadi seperti apa? Kalau rasa down, insecure kayak gitu pasti ada, soalnya kan ya sering dibilang, dikata-katain gitu ya, bisa dikata-katain nggak laku atau gimana. Oh, ada sampai dikatain gitu? Ya mungkin ada. Mungkin ya sampai dikata-katain kayak gitu, pasti ada ngedown gitu, ya insecure kayak gitu, minder, kayak nggak ada yang mau ngedeketin kayak gitu. Ini contoh kasus kayak kemarin aja, ada ke saya bapaknya justru malah yang aktif ya, bahwa dia minta tolong ya, kira-kira ada nggak apa ya yang bujang gitu ya, yang ini buat anak saya waktu itu. Oh ya, dan nanti saya coba ini gitu. Karena bapaknya ada kekhawatiran gitu ya, ya mungkin lihat anaknya ya khawatir jadi kayak down mentalnya, jadi ada kayak gimana, justru bapaknya yang aktif ya, minta tolong ke saya tuh. Makanya ya saya ada dua tuh yang ini tuh, jadi kata saya tuh iya ya, kayaknya bisa jadi sampai jadi ke mental down, terus malah jadi kayak apa istilahnya, pikirannya tuh jadi bisa kemacam-macam ya, wah saya tuh apa laku, jadi mungkin bahkan dia jadi kayak malu untuk keluar jumpa sama orang gitu. Iya, mungkin bisa jadi kayak gitu. Yang paling ekstrim yang kira-kira menurut perasaan Nur, ada orang yang sampai usia 30-an lebih mungkin ya, yang dia belum nikah, nampak nggak nampak betul di wajahnya atau di sosok, di aura dirinya itu sampai kayak down gitu. Ada nggak pernah? Kalau yang menurut sama ini belum pernah gitu. Tapi ada emang yang usianya di atas 30 yang belum nikah, tapi ya jalannya ya biasa aja, mungkin karena dia mentalnya emang kuat gitu. Atau nggak tahu malu? Kenal kelit sebadan gitu. Ya, iya, namanya jodoh tuh istilahnya tuh memang istilah orang tua tuh, rezeki, jodoh, pati, bantu, cilaka tuh nggak bisa dimau-mau maju gitu ya, nggak bisa diundur-undur gitu. Pengalaman saya sendiri tuh betul-betul kalau namanya jodoh tuh nggak bisa ditolak, nggak bisa dimau-mau atau kayak gimana tuh. Jadi ya memang apa ya, kepahaman, balik lagi ke keyakinan ya, bahwa yang menentukan segala sesuatunya itu termasuk jodoh tuh ada ya, yang maha menentukan perkara itu tuh. Jadi sehingga dia sendiri nggak sampai jadi kayak down. Terus masalah ada yang nanya kapan nikah, ya memang kayaknya kurang peka juga itu yang nanya tuh.
kalau bisa mah ya udah cariin aja jodohnya. Jangan nanya kapan nikah sok cariin, jangan gitu ya. Iya. Ya ada juga sih beberapa gitu. Ini masih tentang jodoh ya. Jadi ada pasti banyak juga mungkin adik kakak gitu. Ya. Yang adiknya itu udah ketemu jodohnya duluan, tapi kakaknya belum gitu. Nah, si adik ini udah mau nikah, tapi orang tuanya belum diizinin, soalnya kakaknya belum nikah. Ya. Katanya nanti nanti nggak laku lah, katanya susah dapet jodohnya. Nah itu tuh emang gimana ya cara nyikapinnya gitu, soalnya kan kalau kita kasih emang udah ikhlasin gitu adanya menikah duluan. Tapi ini tuh yang jadi masalah itu orang tua sama saudara-saudara yang lain. Gimana itu cara nyikapinnya? Nyikapin dari segi dari sisi gitu. mana kakaknya? Ya kalau kakaknya kan udah ngikhlasin ya. Ya soalnya kan banyak sering di apa ya, cepet menikah, kasihan adiknya mau. Oh iya. Sebenarnya itu kayaknya mitos itu. Jadi kalau dalam sepengetahuan saya tuh nggak ada tuh dalam agama tuh bahwa seorang kakak ini nggak boleh dilangkahi sama adik gitu ya. Itu jadi kalau sampai saklek seperti itu tuh nggak ada tuh. Mungkin itu jadi pengaruh ke psikisnya ya, yang dijaga tuh ya. Mungkin orang tua dulu tuh memikirkan tuh ketika seorang kakak gitu ya, melihat adiknya udah dulu nikah, yang dijaga itu adalah hatinya, perasaannya. Sebenarnya itu mungkin lebih ke sana, karena kalau dalam syariat agama tuh nggak ada tuh keharusan seperti itu tuh ya. Tapi kalau misalnya kan misalnya adiknya masih belum diizinin, soalnya katanya belum nikah, itu malah jadi bikin apa ya, perasaan kedua-duanya itu malah jadi ngebatin. Iya, ngebatin kayak gitu. Iya sih ya. Jadi gimana ya? Orang tuanya memang harus paham sih, harus memahami ini. Jadi bahwa perkara itu tuh tinggal dimusyawarahkan aja sebenarnya tuh, tinggal dimusyawarahkan gitu ya. Tinggal dimusyawarahkan aja bahwa jangan sampai si kakaknya tuh jadi kayak jadi penghalang jodohnya ini. Sedangkan jodoh itu kan memang nggak bisa dimajukan, nggak bisa dimundurkan, memang mutlak Allah yang tentukan gitu ya. Jadi sebenarnya itu kembali lagi ke pemahamannya tuh ya. Kalau seandainya gitu ya, kalau seandainya Nur misalnya di posisi kakaknya, ya harusnya tuh sampaikan ke orang tuanya, ke saudaranya. Udah nggak apa-apa, jangan sampai saya menjadi penghalangnya. Karena namanya jodoh itu kan memang mutlak Allah yang menentukan. Nah itu kalau dari posisi adiknya, ya itu pun ya paling musyawarahnya itu sama kakaknya. Jangan sampai kayak ke orang tuanya yang dia aktif misalnya itu. Apa ya, coba mendebat gitu ya. Paling coba ngobrolnya itu mungkin dari hati ke hati ya. Meskipun dia sendiri harus berempati sih si adiknya tuh. Jadi minta betul-betul nampak gitu ya. Kalau seandainya jadi kepekaannya gitu ya. Nah, misalnya gitu ya. Ya ini kan kayak gini, teteh gimana ya kalau teteh ya saya mohon ini lah misalnya gitu. Nah akhirnya kan musyawarah dari ke hati dia simpati empati baik dari adiknya ke kakaknya pun sama. Kalau terus akhirnya kakaknya yang coba bilang ke orang tuanya, jangan si adiknya sih, jangan sampai si adiknya itu mungkin kayak terlalu bernafsu betul malah jadi kurang ini. Tapi balik lagi, baik si kakaknya si adiknya sendiri ada wahai sama Allah. Nah itu balik lagi ke masalah kegelisahan tentang jodoh gitu kan. Jadi para jomblo itu lebih lebih malah lebih sering memikirkan tentang jodoh gitu. Mikirnya itu ya jodoh aja gitu. Ya makin galau lah, makin gimana lah, enggak apa ya, enggak ada semangat gitu berarti kayaknya sih kayak yang tidak ada semangat gitu. Nah mungkin bapak ada tips atau gimana gitu cara apa ketika kita dalam posisi seperti itu harusnya itu gimana, apa yang harus kita lakukan gitu, persiapan kayak istilahnya persiapan buat menanti jodoh. Itu sampai kayak ada kesan dari bahasa kayak nggak ada semangat itu kok saya belum ketemu jodoh, belum ada laki-laki misalnya gitu ya. Ya itu mah yang sering mikirin terus galau terus. Ya sampai nggak ada semangat itu tuh apa ya, saya coba sedikit berempati ya biar merasakan apa mungkin kayak
waktu yang lain udah nikah, yang ini udah nikah, ini yang di WA di status misalnya dengan dengan suaminya, bahkan dengan anaknya. Saya kapan? Gitu. Misalnya nggak ada, belum ada hingga detik ini ada laki-laki yang coba mendekati, dia ada menghubungi begini, apa saya nih misalnya gimana kayak nggak laku sampai akhirnya jadi kayak nggak ada semangat itu sampai kayak gitu ya. Iya. Bukan kayak gitu ya. Menurut juga gitu. Nggak tahu. Iya iya ya. Kadang ngerasain. Ya sebenarnya itu wajar sih ya. Kalau itu manusiawi, yang kurang ajar tuh kalau sampai udah over ya. Karena ya wajar lah kalau masalah rasa itu tuh ya. Wajar betul, harus bahkan harus ada. Tapi itu tuh jadikan dorongan untuk dia lebih mendekati lagi ke Allah yang menentukan segala sesuatunya itu, yang mengatur jodoh, mempertemukan jodoh, yang membolak-balikan rasa hati manusia untuk suka kepada kita, senang kepada kita. Kan membolak-balikan hati itu Allah. Jadi nah, rasa itu tuh dorongan semakin kuat tuh itu jadikan energi untuk kita lebih sungguh-sungguh lagi, lebih kencang lagi untuk mendeketin Allah, ya ngelobi Allah. Jadi mungkin ya itu tadi sebagai netralisir antiga untuk menolak apa ya, untuk menjadikan apa ya vaksin anti galau ketika dalam status jomblo gitu ya. Atau misalnya untuk menghilangkan atau untuk mengobati kegalauan dalam masa penantian jodoh itu ya balik lagi itu kan. Dekatkan diri sama Allah, bercinta sama Allah. Soalnya kan yang menentukan segalanya itu emang Allah gitu. Iya, karena itu balik lagi ke sana kan. Itu balik lagi apalagi kita nih orang Muslim gitu. Orang Muslim tuh bahwa kita ini punya Allah. Jadi segala sesuatunya tuh ya minta sama Allah. Kalau hati galau, minta sama Allah, ya Allah, hati saya bisa, ya Allah. Apapun gitu ya. Nah, untuk urusan jodoh, ya Allah, Engkau Maha Tahu. Hati saya galau, bisa, apalagi ketika ditanya sama, dan ditanya kapan nikah, ya Allah, Engkau Maha Tahu. Engkau pasti tahu hati saya galau, ya Allah. Apa ya, tenangkan hati saya. Lalu jumpakan segera dengan jodoh yang sudah Engkau tetapkan, dan berkati ya. Ya pasangannya baik. Misalnya mau nggak cepat-cepat nikah, tapi no bilang pasangannya nggak baik. Ya nggak mau. Ya nggak mau juga kan? Iya, pengen yang baik. Gitu. Jadi balik lagi adukan sama Allah. Salat hajat, salat tahajud. Ya, setiap pada sholat doa mohon sama Allah, hilangkan kegelisahannya, berikan ketenangan dalam masa penantian jodoh ini. Lalu manfaatkan sebaik mungkin ketika posisi belum bertemu jodoh itu, siapkan ilmu dan mentalnya. Ilmunya itu bahwa saya ini nanti itu kan menikah. Kalau menikah ini kan saya menjadi istri nih. Apa kewajiban saya sebagai istri? Nah, ya, soalnya kan nikah itu bukan cuma sama temennya aja, tapi ada susahnya gitu. Nah, banyak kan dukanya mungkin. Ya apa yang Iya betul. Memang apa yang tepatnya nanti malah jadi kayak nakut-nakutin lagi. Ya pokoknya segala sesuatu itu ada suka dukanya betul. Di dalam rumah tangga itu kan pasti ada masalahnya. Nah, harusnya kan emang dari sekarang gitu, dari sebelum nikah harus persiapkan diri gitu, siapin mental, siapin ilmu gitu, cara hadapin masalah gitu kayak gimana. Nah, Nur kan belum nikah nih, mungkin Bapak punya tipsnya buat nanti kan Nur mau jadi istri gitu tapi. Insya Allah. Insya Allah. Iya, harus jangan lupa pakai insya Allah. Iya. Insya Allah nanti kan mau jadi seorang istri gitu. Mungkin ada tipsnya gitu buat persiapan nanti sebagai seorang istri itu harus gimana, kewajiban seorang istri itu apa aja ya gitu. Iya. Ini balik lagi tadi masalah saya coba urut ke yang tadi ya. Coba agak sedikit mundur masalah kepenantian jodoh tadi ya. Memang tadi itu doa, pahami, yakini bahwa segala sesuatu itu memang ada yang menentukan, maha menentukan masalah waktu itu. Nah itu balik lagi ke yakin, ke tauhid ya, ke iman yakin itu. Terus kedua, ya doa, minta sama Allah yang membolak-balikan. Dan itu tips nih, salah satu tips apa ya, pelet syariah.
pelet syariah. Pernah dengar nggak pelet syariah lu? Baru kali ini nih. Jadi ada uh, kan ada yang sampai menggunakan istilah apa, cinta ditolak dukun bertindak. Oh itu nauzubillah min dzalik, itu kacau nih. Ada itu kan disebutnya itu pelet gitu ya. Ya istilahnya kayak gitu. Ada pelet syariah gitu. Maksudnya pelet syariah itu sesuai tuntunan agama. Ada sesuai tuntunan agama ya. Jadi kalau bahasa Indonesianya ya, kayak gini mungkin pasnya itu. Perbaiki hubungan percintaanmu dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungan percintaanmu dengan makhluk. Itu khutbah pertama Nabi ketika hijrah ke Yastrib, ke Madinah. Baik untuk urusan jodoh, pasangan, maupun urusan pertemanan atau pergaulan sesama manusia. Itu tuh, perbaiki hubungan percintaanmu dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungan percintaanmu dengan makhluk. Kuatkan rasa cinta kamu kepada Allah, maka Allah akan tumbuhkan kuat rasa cinta makhluk orang kepada kita. Kan ada hadis yang terkenal tuh, sayangi makhluk yang di bumi, maka yang di langit akan menyayangi kita. Ketika yang di langit sudah menyayangi kita, maka makhluk yang di langit itu akan memerintahkan seluruh penduduk bumi untuk sayang kepada kita. Kalau disambungkan untuk urusan jodoh, cinta syahwat, maksudnya lawan jenis gitu ya. Jadi perbaiki, kuatkan, cintai makhluk yang di bumi, cintai maka Allah akan cintai makhluk yang bumi, maka yang di langit akan mencintai kamu. Nah, kalau untuk urusan kayak gitu ya itu perbaikan. Maka balik lagi tadi ke ibadahnya itu, ke sholat itu. Kalau dalam satu ayat itu ada tuh, innal ladzina amanu wa amilus shalihat sayaj'alul lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya innal ladzina amanu, iman, wa amilus shalihat, dan amal soleh. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat sayaj'alul lahumur rahmanu wudda. Maka Allah akan tumbuhkan rasa cinta kasih pada orang tersebut. Perbaikan imannya, perbaikan amal soleh. Itu saya sudah buktikan saya sendiri tuh. Ketika saya nggak tahu ya, saya tuh kegalauan untuk urusan itu tuh apa ya istilahnya, itu nggak inilah istilahnya ya. Saya tuh justru malah saya pengen memperbaiki diri terus, pengen menyiapkan dulu diri, apalagi saya sebagai laki-laki ya, sebagai pemimpin yang bertanggung jawab akan dihisab istilahnya itu. Justru saya takut tuh nikah itu dalam tanda kutip, takutnya tuh nyiapin gitu ya. Akhirnya coba perbaikan diri, perbaikan imannya, perbaikan amalnya, semua tuh. Itu betul. Makanya jadi kayak dikejar-kejar jodoh tuh. Bukan bingung nyari jodoh, justru bingung milih jodoh. Bahkan sampai bingung nolak. Ya masa harus dinikahin semua? Hah? Sampai ada yang bapaknya yang nawarin. Ya, nawarin untuk ini. Bahkan sampai ininya. Itu betul itu. Itu makanya saya bilang pelet syariah itu. Jadi bukan untuk urusan sampai ke materi. Saya tuh nggak suka misalnya gitu ya. Wah, saya sampai pinjam mobil atau bela-belain, ada handphone, beli mobil, motor bagus biar keren, tampil keren. Saya nggak suka tuh kayak gitu. Saya tuh pengen orang tuh, khususnya misalnya untuk urusan cinta yang kayak gitu ya. Memang pengen orang tersebut tuh cinta kepada saya tuh dengan apa yang ada di saya secara natural, bukan diada-adakan. Nah, nggak suka. Akhirnya maka ketika seperti itu sudah nanti apa adanya, justru malah betul dikejar-kejar. Maka itu perbaikan imannya, perbaikan amalnya, maka Allah akan tumbuhkan rasa kasih sayang, cinta kasih kepada kita. Bahkan ketika nanti dia sudah nikah pun, terus kuatkan perbaikan imannya, perbaikan amal solehnya, maka Allah akan tumbuhkan rasa kasih sayang di antara mereka. Suaminya, ini kan kita ini sekarang ini ada sering dengar berita ya, bagaimana suami siksa istri, bahkan bukan hanya sekedar siksa ya, yang sampai ada yang ya ekstrim lah, bunuh sampai bunuh pun nggak tahu dimutilasi dan sebagainya itu. Ya singkat padatnya itu ya suasana iman dan amal soleh di situ ya, kalau dari sebab sunatullah ya, kodok ya, sebab akibat itu kurang lemah. Jadi kuncinya itu
perbaiki hubungan kita dengan Allah gitu. Dengan perbaikan iman yakinnya, dengan perbaikan amal solehnya semakin dikencangkan, sholat fardunya, sholat sunatnya, dan baca Quran zikir dan sebagainya. Kalau hubungan kita dengan Allah sudah baik, insya Allah hubungan kita dengan manusia juga akan baik. Nah, itu udah rumusan pasti tuh. Itu udah rumusan pasti tuh. Jadi tipsnya tadi, masalah penantian, tipsnya penantian kegalauan ketika menanti jodoh, kegalauan ketika menjemput jodoh, atau bahkan menarik jodoh, ya kan gitu tuh. Ya itu tadi, singkat padatnya itu perbaiki hubungan percintaannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungan percintaan dengan makhluknya. Perbaikan hubungan percintaan dengan Allah seperti apa? Ya deketin Allah lewat perintah, melaksanakan perintah-perintahnya. Sholatnya lebih dimaksimalkan, doanya, zikirnya, baca Qurannya, dan sebagainya itu. Bahkan dalam ayat yang tadi ya perbaiki imannya, perbaikan amal solehnya, maka janji Allah rumusannya pasti Allah akan tumbuhkan rasa cinta pasti kepada orang-orang makhluk kepada kita. Bahkan nanti sampai ketika menikahnya pun terus saja romantis. Suasana agama tuh jadi serasa pengantin baru terus tuh. Itu nggak ada istilahnya orang yang rumah tangganya baik gitu ya, yang hidup suasananya satu sama lain ya, istrinya, suaminya. Ketika ada satu pasang surut, ketika ini kuat, ini akan nularin yang lain. Nah, ketika gitu tuh romantisan tuh tiap saat itu nggak ada basinya istilahnya. Nggak ada bosan-bosannya. Nggak ada bosan-bosannya. Malah makin bertambah gitu. Makin bertambah. Betul, makin bertambah. Nggak ada istilah apa ya, udah kurang gairah tuh lihat istri kayak gini, atau istri lihat suami ada kayak gimana, nggak ada tuh. Oke, karena janji Allah akan tumbuh suburkan aja rasa kasih sayang di antaranya. Ya, karena emang niatnya itu karena Allah gitu. Jadi lepas gitu, natural aja gitu, ikhlas gitu. Ya nggak berharap timbal balik dari mana sebenarnya. Soalnya kan nikah itu emang ibadah kita di hadapan Allah gitu. Janji kita dengan Allah gitu. Terus ini mungkin ya, coba sambil menuntut ilmu, maksud tujuan nikah itu apa? Itu nggak sedikit yang belum memahami ya. Bahkan penghulu sendiri mungkin yang khutbah nikah sendiri nggak banyak juga mungkin yang menyinggung gitu ya ketika di khutbah nikah atau nasihat pernikahan. Yang saya tahu itu nggak banyak menyinggung perkara betul-betul meluruskan maksud tujuan nikah itu apa. Ya, karena kan nggak sedikit hanya sekedar untuk kayak ya ikutin sunnah. Nah, lalu dispesifikannya itu apa lagi gitu ya, selain menghidupkan sunnah secara globalnya, secara umumnya. Lalu maksud tujuan nikah itu apa? Nah, coba ke Nur sendiri. Kira-kira maksud tujuan nikah apa aja nih? Kalau yang ini nih buat teman-teman nih, maksud tujuan, jangan sampai semangat pengen nikah, tapi belum paham juga maksud tujuan nikah itu apa aja. Bukan hanya sekedar baper-baperan, mesra-mesraan, suntangan, abi umi. Iya, kadang kebanyakan mikirnya itu kalau nikah itu ya pengen mesra-mesraan gitu. Ya jalan sunnah emang yang tadi yang keturunan. Terus kalau kebanyakan gitu, kalau para wanita gitu, pengen nikah itu kayak pengen ada yang biayain kayak gitu, pengen ada yang nafkahin gitu. Jadi cuman mikirnya itu dapetin haknya aja gitu. Sementara belum banyak itu yang tahu kewajiban yang dilakukan istri gitu setelah menikah itu apa aja. Nah, tujuan kan dari tujuannya gitu. Tujuan nikah itu buat apa sih, kan bukan cuma buat ya jalanin sunnah yang kayak gimana kayak gitu. Sunnah yang nikah itu kan emang diperintahkan oleh Nabi gitu. Tapi tujuan utamanya itu apa, kayak gimana gitu. Apa menurutmu? Kalau menurut ya nikah itu ya, teman-teman boleh komen tuh, maksudnya yang akhwat tuh, ukti tuh, yang status jomblo baik yang sudah menikah pun nggak apa-apa, coba kalau di komen tuh maksud tujuan nikah yang diketahui apa aja tuh. Kalau yang baru tahu ya ya jalanin sunnah emang. Terus kan nikah itu pasti
pengen punya keturunan. Keturunannya itu diperuntukkan untuk apa? Kalau yang umur yang umur ya tujuan menikah buat keturunan, buat terusin perjuangannya nanti. Kedua, terus tiga? Yang ketiga Hidupin sunnah, lalu menginikan keturunan, memiliki keturunan, meneruskan keturunan. Terus yang ketiga apa? Yang selanjutnya lah, nggak ada urutan 1, 2, 3 nih. Yang menurut ketahui, mas tujuannya apa? Yang selanjutnya tadi apa? Pengen ada yang biayain. Iya, pengen ada yang biayain. Pengen ada yang menafkahin. Menafkahin. Nah, 3 itu. Terus ada lagi nggak? Apa lagi ya? Itu aja yang mau tahu. Itu ya. Kebanyakan ya mungkin seperti itu ya. Kebanyakan mungkin kayak gitu ya teman-teman. Jadi pertama ngidupin sunnah yang memang sudah paham perkara sunnah ya. Yang kedua ya pengen punya keturunan lah. Yang ketiga pengen ada yang nafkahin. Gitu ya? Iya. Nah, salah satu maksud tujuan nikah yang paling pokok juga, yang paling penting juga yang harus dipahami ya sama teman-teman yang udah mau nikah atau yang sudah nikah pun nggak apa-apa, diluruskan lagi tuh niatnya tuh ya, maksud tujuannya itu. Jadi dan saya sendiri belum pernah tuh sampai sekarang ada khutbah nikah atau nasihat pernikahan mengingatkan perkara ini. Jadi dalam satu ayat tuh ya, Allah tuh menyampaikan salah satu maksud tujuan daripada nikah. Wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mukmin laki-laki, ya mukmin itu laki-laki, mukminat, mukmin perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd, bekerja sama, solid. Dalam rangka apa? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Maksudnya itu menghidupkan suasana agama. Menghidupkan suasana agama. Jadi tujuan itu bekerja sama untuk menghidupkan suasana agama. Betul, menghidupkan suasana agama. Laki-laki, si mukminnya, si suaminya, si istrinya. Jadi ada partnerannya itu kan lebih solid kan. Karena dia kan sudah dihalalkan oleh syariat kan, sehingga dia ya salah satunya dia memperbanyak keturunan untuk nanti bisa generasinya itu untuk bisa menghidupkan suasana kebaikan, suasana agama. Ya bukan hanya sekedar misal gitu ya, contoh konkret realnya tuh bahwa misal gitu ya, dalam hal ibadah ya, si istrinya tuh menyiapkan bagaimana suami ini keperluannya untuk berangkat ke masjid ketika sholat 5 waktu. Bahkan kan ada hadisnya langsung tuh, suami istri yang saling membangunkan, pernah dengar? Sampai mencipratkan air untuk membangunkan bertahajud. Kan gitu. Menyiapkan minumnya dibangunkan, lalu siapin misal kopinya, siapin bajunya, sarungnya. Itu dalam hal ibadah gitu ya. Menghidupkan suasana agama. Dalam hal urusan misalnya zakat mal, ini sampai jatuh nisabnya ketika ini belum jatuh, tapi biar kena zakat malnya, dia jual emasnya untuk bisa dia menunaikan zakat malnya. Jadi maksud tujuannya itu menghidupkan suasana agama, baik untuk dirinya sendiri maupun lingkungan sekitarnya, dari yang terdekat sampai yang paling jauh. Misalnya itu kok tetangga kita ini kenapa ya ini terus selisih terus, coba Abi ke suaminya untuk sampaikan intinya bagaimana bisa menghidupkan suasana agama sehingga di rumah tangga itu sakinah mawaddah. Nah itu si istrinya tuh mendorong suaminya tuh bagaimana suaminya tuh bisa ajak untuk menghidupkan suasana agama di keluarga yang lain. Nah itu salah satu maksud tujuannya itu. Jadi bukan hanya sekedar memperbanyak keturunan, apa bedanya? Juga dibanding dengan binatang. Kalau untuk urus banyak keturunan, memperbanyak keturunan, beranak pinak, justru malah ada binatang yang sekali melahirkan 100 gitu ya. Ya itu juga bagus.
Nah, itu jadi luruskan juga maksud tujuannya. Coba cari menuntut ilmunya. Apa sih maksud tujuan nikah? Apa saja kewajiban saya nanti sebagai istri? Apa saja bagi laki-laki? Apa saja kewajiban saya sebagai suami? Jadi ketika nanti itu masing-masing bukan saling menuntut hak, tapi sibuk saling menunaikan tuh kewajiban. Masalah haknya tuh dia minta sama Allah, nanti biar Allah yang gerakkan itu. Apa haknya itu akan ditunaikan lewat istrinya, atau lewat yang lain, atau kayak gimana? Pak, lewat yang lain gimana maksudnya tuh? Ya makanya si istri atau si suami segera tunaikan haknya. Jangan sampai Allah gerakkan orang lain untuk menunaikan haknya pasangan kita. Oh. Baru kepikiran. Iya sih, kan sekarang nggak sedikit yang misalnya dia suami saya selingkuh dan sebagainya. Jangan-jangan salah dirinya karena dia nggak menunaikan kewajibannya, melayaninya dengan baik urusan jasmaninya maupun urusan batinnya maupun urusan lain dan sebagainya. Tampil cantik, tampil menyenangkan, nggak banyak uring-uringan, nggak banyak ngeluh dan sebagainya. Ya, meskipun si suami itu memang haknya, kewajiban dia untuk mencari nafkah, ya dengan segala kesibukannya, itu mah kewajiban kamu, nggak usah ngeluh. Ya lalu kewajiban kamu apa? Menghibur dia, menghibur suaminya, lalu menyemangatinya dan menerima keadaannya ketika dalam posisi masih di bawah lah, istilahnya belum sukses. Nah itu kewajibannya untuk bisa menghibur, menenangkan, menyemangati, bukan nuntut aja kayak gitu. Jadi yang utama itu jalankan kewajiban, kalau masalah misalnya sama Allah. Nanti Allah yang menggerakkan. Ya kalau kita nuntut suami saya nggak nyadar gitu. Ya memberikan kesadaran itu kan kepahaman itu kan Allah. Iya. Nuntut aja, dia nggak tunaikan kewajiban dia, terus minta sama Allah biar suami saya ini, pasangan saya ini soleh, sehingga bisa menunaikan kewajiban yang lainnya. Ya mungkin kurang lebih kayak gitu sederhananya tuh tipsnya tuh ya. Jadi perbaikan keyakinannya sama Allah, perbaiki amalannya, hubungan percintaan Allahnya dengan amalan sebagainya, sehingga kegalauannya nanti Allah akan hilangkan. Lalu jodohnya akan diberkahkan, akan diberkahkan ya. Masalah cepat atau lambat, ya itu kan kita nggak bisa mendikte Allah. Jangan sampai kita sendiri, ya Allah kapan, atau ya Allah kapan, saya ini udah kurang iman, udah sholat tahajud 12 rakaat tiap malam. Dia jadi seakan-akan jadi Tuhan nih, jadi Allah yang mendikte kan. Itu. Jadi perbaiki keyakinannya, terus tingkatkan, perbaiki amalannya, tambah terus kencengin, ya, termasuk doanya dan sebagainya. Nanti kegalauannya Allah akan hilangkan, lalu jodohnya Allah akan berkahkan. Ya, terus sambil menuntut ilmu bahwa maksud tujuan nikah itu apa, lalu adab-adab pernikahan seperti apa, lalu saya kalau seorang perempuan apa kewajiban saya sebagai istri, lalu bagaimana penyikapan kalau ada permasalahan, itu ada kitabnya tuh untuk bab kayak gitu. Bahkan bab berhubungan berjima, bersetubuh pun ada tuh. Ada dulu tuh ada, seingat saya tuh kayak ukudulujen, ukuratul dan sebagainya tuh. Yang bab kayak gitu itu. Itu perbaiki tingkatkan terus ilmunya sama mentalnya. Sambil nanti pas ketika jodohnya udah tiba, insya Allah udah siap. Meskipun ketika udah berumah tangga mah teman kan langsung di lapangan tuh ada sedikit goyang pun minimal nggak terlalu parah. Ya jadi mungkin gitu ya. Nanti insya Allah lah, mungkin soalnya panjang lebar juga, nanti mungkin kita bisa lanjut lagi lah sharing bab ini karena nggak cukup juga mungkin kayaknya 30 menit. Insya Allah lah nanti teman-teman ya mungkin bisa diketikkan aja di kolom komentar lah, misalnya kayak kegelisahan teman-teman khususnya yang para akhwat, para ukti gitu ya, atau bahkan yang sudah menikah pun pengen memperbaiki lagi gimana sih kok malah rumah tangga saya tuh nggak sakinah gitu ya, nggak mawadah gitu ya, kan cita-citanya kayak gitu. Nah mulailah ketikkan di kolom komentar, nanti insya Allah mungkin nanti di episode selanjutnya kita akan coba bahas lagi, akan lanjutkan lagi mungkin pembahasan kayak gitu. Gitu dulu mungkin ya, Nur. Iya. Oke, teman-teman, gitu. Jangan lupa ya komen kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau di-sharingkan atau yang akan jadi pembahasan selanjutnya ya. Terus jangan lupa juga like ya, biar kita makin semangat lagi lah untuk bisa sharingnya seperti ini. Juga jangan lupa juga subscribe. Ya, jangan lupa juga share kalau sekiranya ini ada manfaatnya, boleh
kita nih semangat lah untuk saling berbagi untuk perkara kebaikan. Share juga ke teman-teman yang lain. Oke, gitu dulu ya. Iya, Pak. Makasih, Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.